Kami melihat, ya, dan tentu kami juga harus melakukan kalkulasi tentang risiko yang mungkin timbul, ya, kalau misalnya ada pengambilan secara paksa. Itu tentu bukan persoalan sulit untuk mengambil paksa dengan mengarahkan segala kekuatan, tetapi itu tadi ada risiko yang tentu harus kami hitung di sana, ya. Jangan sampai penindakan-penindakan itu juga menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini belum bisa memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Lukas NMB belum memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit dan masih perlu menjalani perawatan. Masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari Singapura, kemarin, baru tiba di pemulihan. Meski begitu, KPK menyoal permohonan Lukas melakukan pemeriksaan kesehatan di Singapura oleh dokter spesialis yang selama ini menanganinya. Menurut KPK, Indonesia memiliki dokter-dokter handal yang dipastikan bisa menangani penyakit yang diderita Lukas NMB. Di samping itu, KPK tetap melakukan pendekatan persuasif mengingat kelompok massa pendukung hingga kini masih berjaga di kediaman Lukas NMB. KPK juga mempertimbangkan risiko-risiko keamanan bila mana melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas NMB. Apabila pemaksaan terjadi, maka rakyat Papua sudah sepakat dan kami akan memisahkan negara Republik Indonesia. Bagaimana langkah KPK untuk menghadirkan yang bersangkutan untuk diperiksa supaya bisa diperiksa? Sejauh ini yang bersangkutan menyatakan masih sakit dan tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa di Jakarta, ya. Dan itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter, yang baik yang dokter pribadi maupun medical record dan catatan medis dari dokter yang di Singapura, ya. Betul mereka kalau berdasarkan keterangan itu dan medical record dan ada kewajiban atau catatan dokter bahwa yang bersangkutan itu harus segera diperiksa karena periode tertentu secara rutin menurut medical record itu harus diperiksa, ya. Tentu ini juga menjadi pertimbangan kami di KPK, ya. Tetapi kembali lagi kami sampaikan juga, nah kalau beliau itu dari Jayapura untuk diperiksa di Singapura, artinya akan melakukan perjalanan penerbangan yang cukup jauh, ya, lebih jauh daripada ketika yang bersangkutan dari Jayapura ke Jakarta, kan seperti itu. Nah, apakah harus di Singapura yang bersangkutan diperiksa? Kami sebetulnya sudah beberapa kali saya sampaikan, ya, kita periksa dulu, ya, kita lihat dulu, ya, kondisi yang sebenarnya itu seperti apa, jantung, diabetes, atau apa penyakit, ya, degeneratif yang lain, ya. Saya sampaikan di Indonesia juga nggak kurang dokter yang ahli di bidang itu, ya. Di Ciptomangunkusumo itu kan berkumpulnya para, ya, dokter-dokter yang hebat termasuk di RSPAD. Nah, pertimbangan waktu itu kita sampaikan, kami masih terus melakukan pendekatan secara persuasif, ya, supaya yang bersangkutan itu kooperatif, ya. Kita tetap akan menghargai yang kesehatan yang bersangkutan akan menjadi perhatian, tetap itu kita sampaikan baik lewat penasihat hukumnya maupun lewat Kapolda dan Pangdam kemarin, ya, supaya dilakukan pendekatan secara persuasif. Karena apa? Kami melihat, ya, dan tentu kami juga harus melakukan kalkulasi tentang risiko yang mungkin timbul, ya, kalau misalnya nih ada pengambilan secara paksa. Efek sesudahnya, ya, kita harus perhatikan jangan sampai kemudian terjadi suatu kerusuhan yang sifatnya masalah dalam tanda kutip, ya. Ya, kami tidak menginginkan hal itu. Tentu bukan persoalan sulit untuk mengambil paksa dengan mengarahkan segala kekuatan, tetapi itu tadi ada risiko yang tentu harus kami hitung di sana, ya.
jangan sampai penindakan-penindakan itu juga menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan ya yang akan terjadi di sana itu. Jadi untuk sementara terkait RI kami masih melakukan pendekatan secara persuasif ya. Ya kalau yang bersangkutan sakit kan harus segera diobati. Nah sementara di Jayapura mungkin tidak cukup dokter yang kompeten untuk menangani perkara itu, ya kita tawarkan, ya silakan datang ke Jakarta, nanti sebelum diperiksa kita periksa kesehatannya, ya kalau memang masih sakit betul, kita bawa ke RSPAD, ke dokter paling hebat lah di sini di Madia, gitu kan. Dan kita bantarkan kalau memang yang bersangkutan itu harus dirawat di rumah sakit, kita bantarkan, gitu kan, sampai dokter itu menyatakan siap dan sudah sembuh dan siap dilakukan pemeriksaan. Itu ya sebetulnya yang kami tawarkan kepada yang bersangkutan ya. Terkait pembelaan yang bersangkutan atau penasihat hukumnya ya jangan disampaikan di muka publik ya, hanya bicara-bicara. Silakan hal itu disampaikan ke penyidik berikut dengan bukti-buktinya, kan seperti itu. Jadi silakan pembuktian itu disampaikan ke penyidik ya, supaya kami bisa menilai juga. Kalau misalnya yang bersangkutan, oh itu ternyata uang 1 miliar itu sumbernya jelas kok dari ini, ya sudahlah gitu. Nah tapi kan jangan sampai hanya ngomong di depan publik, nggak ada nilai pembuktiannya sama sekali, kan seperti itu ya, harus disampaikan kepada penyidik.